Shalom. Senang bersekutu dengan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gembala boleh mempercayakan saya hari ini menyatakan firman Tuhan. Terima kasih Pak Heri. Wah, ini hopeng lama ini Pak Heri ini. Tapi harus banyak belajar saya dengan dia dengan tenis mejanya itu. Bapak Ibu, berkenankan sejarah Alkitab diikuti oleh sejarah gereja. Ini masa-masa murid-muridnya mendapat kuasa pengendalian Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat sekalian, banyak orang Kristen, sedihnya banyak kami hamba Tuhan salah menanggapi tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ini kalau tidak mengarah kepada ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, mengarah sebagaimana Yesus jadi manusia, kita pun harus begitu. Kalau enggak begitu, itu keliru memaknai Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu dua kata. Berapa kata Bapak Ibu? Roh dan Kudus itu seringkali diterjemahkan suci. No, suci bagian dari kekudusan. Kudus itu sama dengan khusus. Ulangi, apa arti kudus? Khusus. Maafkan saya. Anda dalam rumah tangga, satu sikat gigi dipakai rame-rame atau masing-masing satu sikat gigi dikhususkan untuk Anda? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan, sikat gigi kita nggak boleh dipakai siapapun. Anda itu ditebus oleh Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9, imamat yang rajani kepunyaan Allah sendiri, khusus. Kenapa kita dimaki nggak balas maki? Karena mulut kita nggak milik kita lagi. Maka berkatilah orang mengutuki kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa suami mengasihi istri? Nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri, karena suami mendengar suara Tuhan. Sebagai penebus berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Loh Tuhan, kalau istriku cerewet, nggak ada kaitannya. Sama sekali nggak ada kaitannya kita mengasihi istri dengan kelakuan istri. Kayaknya nggak rela muka bapak-bapak ini. Kita mengasihi istri karena kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita sedang menyembah Tuhan. Semua penyembahan di gereja, kalau nggak dibarengi dengan ketaatan, semua penyembahan itu hanya ritual tanpa spiritual. Saya gembala jemaat, satu jemaat di Pondok Indah. Ada worship leader saya asal menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang ketemu sama saya, pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Penyembahan dia di gereja itu hanya drakor. Jangan lihat rohani saya saat khotbah Bapak Ibu. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Paling 1 jam. Maka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya taat melakukan firman Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Nyambung gak sih? Nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Ada gak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suami. Kenapa Anda tunduk pada suami? Gak ada kaitan dengan kelakuan suamimu. Karena Anda dikhususkan untuk Tuhan. Loh kalau suamiku kasar, gak ada kaitannya. Sama sekali nggak ada kaitannya Anda tunduk pada suami dengan kelakuan suami, nggak ada kaitannya. Mulai ngelawan wajah ibu-ibu ini. Loh kalau suamiku kasar, ibu-ibu nggak ada di fasilitasi Alkitab. Hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik, yang kasar lawan aja bleh, nggak ada. Maka orang kalau dipimpin Roh Kudus itu bicara ketaatan absolut.
Khotbah penyembahan itu sekedar kesimpulan daripada ketaatan. Kalau khotbah penyembahan tidak kesimpulan ketaatan, maka khotbah penyembahan itu hanya sekedar ritual. Lama-lama kejahatan di mata Tuhan. Ini penting sekali. Yuk kita buka Alkitab kita, Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 4b, Bapak Ibu baca ayat 5. Demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat 15. Di bawah judul perikop pekerjaan penghibur. Saya mulai, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Katakan amin. Lihat ayat 14. Tampilkan ayat 14 operator. Ia, yaitu Roh Kudus, akan memuliakan Tuhan Yesus. Di mana Yesus dipermuliakan? Apakah di khotbah-khotbah yang bagus? Tidak. Makanya nggak semua orang percaya harus bisa khotbah. Khotbah yang bagus diperlukan di gereja. Tapi khotbah yang bagus tidak representatif rohani. Catat baik-baik. Apakah kita sedang memuliakan nama Yesus kalau kita menyembah dengan terharu-terharu, dengan gemetar-gemetar, Kaulah Tuhanku, Kaulah. Itu bisa iya, bisa tidak. Kalau penyembahannya nggak disertai dengan ketaatan. Ini penting supaya Kristen itu bukan disimpulkan di ritual-ritual ansih. Ini penting sekali. Saya membimbing ada beberapa pendeta diantaranya sangat terkenal. Jemaatnya puluhan ribu. Khotbahnya bagus, penyembahannya bagus. Banyak mujizat-mujizat yang dipercayakan Tuhan melalui pelayanannya. Tetapi tetap dia keras hati mempertahankan istri simpanannya. Halo. Jangan mempermainkan Tuhan. Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Lihat kehidupan orang sehari-hari. Apakah dia dipimpin Roh Kudus atau tidak. Jangan lihat di khotbahnya. Jangan dilihat di penyembahannya. Walaupun khotbah bagus diperlukan. Penyembahan dalam ibadah-ibadah gereja diperlukan. Tapi jangan lihat di situ rohani seseorang.
Karena itu sebentar. Khotbah paling 1 jam, ibadah kita paling kuat 2 jam. Gampang sekali menampilkan tampang-tampang kerohanian di tengah-tengah ibadah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ia mempermuliakan aku. Maka orang Kristen setelah bertobat lahir baru ikut Yesus harus diproses. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Berkenaan dengan karakter Kristus. Itu bukti pekerjaan Roh Kudus. Walaupun Anda sampai mati nggak bisa khotbah. Walaupun Anda sampai mati nggak pernah mendoakan orang lumpuh berjalan. Karena khotbah mendoakan orang sakit sembuh tidak representatif pekerjaan Roh Kudus. Ini penting sekali. Puji Tuhan Anda khotbahnya bagus. Puji Tuhan Anda mendoakan orang sakit sembuh. Tetapi kalau nggak disertai dengan kelakuan yang taat menjadi pelaku firman, Anda dan saya keliru memaknai Roh Kudus. Ini penting sekali. Sehingga banyak sekarang orang Kristen menunjukkan kehebatannya di khotbah yang bagus, di mujizat-mujizat, di jemaat yang banyak. Beberapa kali saya ngajar pendeta-pendeta di beberapa negara. Saya katakan big church itu blunder. Saya ulangi, big church itu blunder. Catat dong baik-baik. Big church itu lama-lama kita dikagumi orang. Padahal semua yang dikagumi dunia ini dibenci Tuhan. Gembala itu harus mengenal domba-dombanya. Kalau ribuan, kapan Anda kenal? Di gereja saya maksimal jemaatnya 300 orang. Maksimal. Setelah itu dibagi, dipecah, utus gembala barunya, dipecah. Karena big church itu blunder. Ini penting sekali. Jangan Anda merasa nggak dipakai Tuhan kalau jemaat Anda nggak sampai 1000. Karena itu bukan ukuran. Tetapi Anda tidak dipakai Tuhan kalau Anda tidak hidup dalam kekudusan. Titik. Walaupun jemaatnya banyak atau sedikit. Ini penting. Maka nilai-nilai seperti yang Tuhan kehendaki melalui pekerjaan Roh Kudus itu beda dengan nilai-nilai kita Bapak Ibu. Jujur bapak-bapak, tolong jawab, jangan ada dusta di antara kita. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Ketawa Anda kayaknya ada ketulusan ini. Maafkan saya, kalau kita menikmati pujian istri orang, kelihatan kekanak-kanakannya dan bodohnya. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, gak ada sehebat 1/10-nya dibandingkan kemampuan istri saya dalam mengenal saya. 1/10-nya pun gak ada. Kalau istri orang, bapak-bapak tolong jawab. Kalau istri orang muji kita, dia berangkat mengenal kita atau tidak? Mengenal kita atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak mengenal kita, muji kita, apa alasan kita menikmatinya? Orang dia nggak mengenal kita. Makanya bapak-bapak kalau istri orang muji kita, saya ajarin Anda. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Supaya jangan ada garis sedikit pun. Kanan, bentar. Ibu-ibu jangan pura-pura nggak nyambung. Jangan nikmati pujian suami orang. Sehebat-hebatnya pasangan orang lain mengenal kita, gak mungkin sehebat pasangan kita dalam mengenal kita. Tidak ada manusia di bumi ini sehebat si Homilin ngai punya istri Pak Me satu itu. Tidak ada manusia di bumi ini mengenal saya sehebat istri saya. Gak ada. Kalau istri saya mengenal saya, apa alasan saya tidak menikmati teguran dia? Kok ngelawan wajah Anda ini? Ayo dong. Makanya selalu saya bilang kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat saat khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah.
Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk saat istri saya kurang hemat berkata-kata. Masih rohani enggak? Ketawa Anda ada unsur kepedihan nih. Makanya dipimpin Roh Kudus itu bicara sangkal diri dan pikul salib. Dan itu tidak cocok pada kita. Karena mental kita nggak sangkal diri tapi bela diri. Mental kita nggak pikul salib tapi nyalipin orang. Itu mental kita. Makanya ayat 4b sampai ayat 6. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Kehadiran Yesus secara lahiriah di tengah-tengah muridnya akan mempersulit murid-muridnya mengenal pekerjaan Roh Kudus. Orang suka sekali melihat Yesus, ketemu Yesus. Saya ketemu Yesus. Ketemu Yesus secara lahiriah itu membuat kita akan dangkal mengenal Yesus. Makanya ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tidak ada seorang pun antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Banyak orang Kristen melihat baru percaya, itu kan dangkal. Makanya Bapak Ibu dengar baik-baik. Lumpuh berjalan, buta celik, sakit sembuh, dialamatkan Tuhan bagi orang gak percaya. Baca dong Alkitab dengan benar. Sehingga Paulus yang percaya, sakit dia gak sembuh sampai dia mati. Apa penyakit dia? Ketika dia berjumpa dengan Yesus dia buta. Didoakan dia tidak sembuh 100%. Malah ada masalah dengan matanya. Berdasarkan sejarah gereja, sejarah Alkitab, itu lelehan dan agak bau. Sehingga dia berkata dalam tulisannya, kalau kalian tulis surat bagiku, tulislah dengan huruf yang besar-besar. Karena ada masalah dengan matanya. Makanya ada tulisannya berkata, kalau boleh ku ganti biji mataku karena ada masalah dengan matanya. Dan tidak sembuh sampai mati. Makanya catat baik-baik Bapak Ibu, kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Ayo dong. Ayolah. Jujur Bapak Ibu, maafkan saya, jujur Bapak Ibu, Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Lebih keras dong. Niat masuk surga enggak? Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu, kapan matinya? Nyambung enggak? Makanya Alkitab berkata, kesembuhan itu hanya limit-limit awal. Firman berkata, umur kita berapa tahun? Lebih daripada itu berapa? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Itu Alkitab kita. Makanya ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi dalam 4 sesi, 2 sesi pertama coffee time break. Ada pendeta muda datang ke saya. Pak Ridwan, saya mau tanya, setelah 2 sesi saya ikuti, saya jadi bertanya-tanya ini, apa itu? Anak saya umur 4 tahun, ya kenapa? Sakit-sakitan, boleh enggak 2 kesembuhan? Saya tanya, umur berapa? 4 tahun. Langsung saya teriak. 4 tahun sakit, 2 kesembuhan. Boleh. Langsung saya keras katakan. Boleh. Doakan kesembuhan 4 tahun. Tapi ada pendeta datang ke saya masih muda. Pak Ridwan, saya mau bertanya. Umur saya 48 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh enggak 2 kesembuhan? Berapa umurmu? 48. Saya jawab dengan apa? Setengah suara. Boleh. Nyambung gak? 48 tahun sudah setengah jalan. Setengah suara dong. Ya ketawa Anda gimana sih? Ada pendeta berikutnya. Pak Ridwan umur saya 69. Ya kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh gak 2 kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Kan mau lewat net nih orang. Ada pendeta sudah emeritus, sudah pensiun.
Pak Pendeta, umur saya 88. Ya kenapa Pak? Kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak dok kesembuhan? Siap-siap take off lah, take off lah. Ada apa Kristen ini? Jujur Bapak Ibu, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Lebih keras? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Dan jangan Anda ngamuk. Salah satu orang cerdas adalah konsisten. Orang cerdas bukan kelihatan di pendidikannya. Dia konsisten atau enggak? Jawab Bapak Ibu, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Surga. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam, lihatlah. Lebih bagus surga. Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Sok rohani loh. Keliru orang menekankan kesembuhan itu ciri utama Kristen. Akhirnya keteladanan hidup, karakter Kristus makin jauh dalam kekristenan. Sedihnya makin jauh di kalangan kami hamba Tuhan. Ada apa ini? Tapi menyembahnya bagus, khotbahnya bagus. Tapi kelakuannya gak bagus. Kan salah mendukakan Roh Kudus orang model begini. Makanya Bapak Ibu, kita bicara yang gak kelihatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yuk buka 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 18. 1, 2, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Ayo dong. Yang kelihatan itu sementara. Makanya mujizat-mujizat, semua yang bicara seketika itu sementara. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tahunan atau seketika? Membuat buta celik, tahunan atau seketika? Membuat Lazarus bangkit, tahunan atau seketika? Membuat laut terbelah, tahunan atau seketika? Tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Seketika. Semua itu kelihatan. Semuanya sifatnya sementara. Sehingga Tuhan sedang membicarakan ini mujizat terendah. Saking rendahnya gak ada kekekalannya. Ayo dong. Lazarus mati gak? Dibangkitkan Tuhan Yesus gak? Mati lagi gak? Iya sementara itu. Yang Anda kenal di Kalideres itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Laut terbelah. Sekarang statusnya terbelah atau gabung? Iya sementara. Gak ada unsur kekekalan di balik sakit sembuh. Sehingga 10 orang sakit kusta sembuh semuanya dibuat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kasih pelajaran kepada Petrus dan kawan-kawan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang gak butuh jawaban tapi perenungan sebagai pembelajaran. Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Semua mereka ngangguk, iya guru, iya guru. Kemana yang 9 lagi? Kata kemana bukan Tuhan gak tahu. Tetapi kata kemana supaya bahan perenungan. Sembuh itu bukan ciri utama pengajaran Kristus. Pelaku firman itu ciri utama ajaran Kristus. Bapak Ibu, orang Kristen suka enggak kesembuhan? Yang keras dong. Agama lain suka enggak kesembuhan? Penjahat suka enggak kesembuhan? Mulai simen dong. Kalau penjahat suka terhadap sesuatu, saya ulangi. Kalau penjahat suka terhadap sesuatu, sesuatu itu enggak ada istimewanya. Dalam konteks kesembuhan, penjahat pun suka. Berkenan dengan pelaku firman. Ada enggak Tuhan menghendaki kita melakukan firman Tuhan? Kasihlah musuhmu. Ada enggak? Ada enggak?
balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada nggak? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada nggak? Jawab, penjahat suka nggak itu? Yang keras dong. Kepercayaan lain suka nggak? Orang Kristen suka nggak? Masalahnya nggak juga. Halo? Nggak ada perbedaan signifikan kepercayaan dalam kekristenan dengan kepercayaan lain berkenaan dengan kesembuhan. Nggak ada perbedaan signifikan. Sehingga iblis pun bisa menyembuhkan. Anak buahnya yang terkecil pernah ada di Surabaya. Ponari namanya. Menyembuhkan. Nggak ada perbedaan signifikan Kristen dengan kepercayaan lain. Dengan penjahat sekalipun tentang kesembuhan. Perbedaan signifikan Kristen dengan kepercayaan lain. Anda pelaku firman Tuhan termasuk dalam konteks bukan sekedar aksi. Tapi reaksi. Khotbah itu aksi. Mendoakan orang sakit sembuh itu aksi. Doa puasa itu aksi. Penyembahan itu aksi. Bukan di situ, sekedar di situ. Orang Kristen lihat rohaninya. Karena bobotnya aksi. Harus sampai reaksi. Ulangi sampai apa? Reaksi. Apa itu? Balaslah kejahatan dengan reaksi. Jika ditampar pipi kiri, reaksinya itu dia. Reaksi yang dalam kepercayaan lain itu dibuang. Pernah nonton sinetron Sidul? Si Sidul anak Betawi asli. Kerjaannya lanjut. Itu aksi atau reaksi? Aksi. Berkenaan dengan reaksi gak bisa. Apa berikutnya? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Lanjut. Dia beri sekali orang bisa mati. Lihat orang-orang di gereja ini kalau dimaki reaksinya gimana? Di situ Anda Kristen atau bukan? Bukan di penyembahan, bukan di khotbah. Ayo direaksi. Ada pendeta khotbah gemetar-gemetar, dipepet mobilnya dia pepet balik tuh. Dipepet lagi dia pepet balik. Lawannya naik trotoar puas dia, mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Sempurna enggak? Ya Tuhan. Anda dan saya sedang mengejek Tuhan penyembahan bagus di gereja. Istrimu maki, Anda balas maki. Suamimu maki, Anda balas maki. Iparmu memaki-maki, Anda sakit hati dendam. Mana ngerti Anda pekerjaan Roh Kudus? Makanya berduka. Karena apa? Maunya orang Petrus dan kawan-kawan, Yesus tetap ada bersama dengan mereka, kelihatan. Ada Yesus 5 roti 2 ikan pecah, makan 5.000 orang. Sisa dulu sekarang yang kelihatan. Padahal semua yang kelihatan gak ada unsur kekekalannya. Sehingga mental dukun kita seringkali gak tuntas. Ini masalah serius. Makanya pekerjaan utama Roh Kudus, lihat ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau Yesus pergi, dia nyatakan dirinya tidak kelihatan, jadi nggak terbatas. Kalau Yesus nggak pergi, dia hadir secara fisik, dia ada di Bethlehem, nggak ada di Yerusalem. Kalau ada di Yerusalem, nggak ada di Kapernaum, karena fisik. Tapi kalau dia nggak kelihatan, hari ini ada di Yerusalem, hari ini juga ada di Jakarta. Hari yang sama juga ada di Kanada, hari yang sama ada di Afrika. Jauh lebih bagus kita bicara percaya walaupun tidak melihat. Maka orang percaya harus berani berkata, Tuhan, sakitku sembuh nggak penting. Karena bukan itu yang utama. Tetapi buatlah aku taat sampai mati, finishing well. Itu Kristen. Jadi kanker gak serius bagi orang percaya. Suka bohong itu serius bagi orang percaya.
Kanker nggak serius, malah serius. Kanker nggak serius, pemarah serius. Kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, lebih efektif naik pesawat atau jalan kaki? Kalau kita niat ke surga harus mati, lebih efektif kanker atau bisul? Bagi orang percaya kanker nggak ada masalah, karena kita tahu kemana kita pergi. Katakan amin. Ayo dong. Makanya orang Kristen gak usah 2 puasa sakit sembuh. 2 puasa lah Anda yang suka ngelawan suami, Anda gak ngelawan lagi walaupun apapun kesulitan yang Anda hadapi. Tuh kalau khotbah begini jarang, amin, jarang. 2 puasa Anda sekalipun istrimu cerewetnya bagaimanapun, tetap Anda mengasihi dia, gak niat Anda tukar tambah. Ada amennya tuh, gue demen tuh. Rupanya lebih rohani bapak-bapak di sini rupanya. Makanya kita harus mengerti lebih baik Yesus nggak kelihatan. Jadi lain kali kalau ada orang cerita, oh di Jatinegara ada isu penampakan, gak usah tertarik ke situ. Waktu itu ada di Keramat, ada di tembok katanya kelihatan untuk Yesus. Banyak orang tertarik ke situ, gak usah tertarik. Nanti akan gampang ditipu setan. Setan akan menampakkan diri. Nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu akan menampakkan diri dengan cara-cara yang spektakuler supaya Anda tertarik. Sama saya, Yesus nggak kelihatan, saya beriman tetap ada dia di sini. Walaupun nggak kelihatan. Ini keren pekerjaan Roh Kudus. Stefanus dilempari batu, secara lahiriah nggak kelihatan pertolongan Tuhan. Kenapa nggak dipindahkan dia langsung ke tempat mana supaya nggak mati? Tapi secara rohani dia kelihatan tangan Tuhan itu memampukan dia kuat. Walaupun tingkat kesulitan yang paling berat lempari batu itu proses pelan tapi mati. Tetap dia menjadi berkat bagi orang yang menyakiti dia. Berkat dengan reaksi. Dia berkata, Bapa jangan timpakan kesalahan pada mereka. Itu pekerjaan Roh Kudus. Keren banget itu. Tapi ada khotbah-khotbah murahan yang membuat orang gak mengerti pekerjaan Roh Kudus. Apa itu? Percayalah, orang Kristen gak mungkin mati dibunuh. Kan ngawur pengajaran seperti itu. 11 murid Yesus, 10 mati dibunuh. Yesus yang kita ikut pun dibunuh. Potensi dibunuh kita semua, gak ada masalah sama saya. Kalau khotbah percayalah, sakit sembuh, yang punya Avanza dapat Innova, yang punya Innova dapat Alphard. Kenapa gak ke Gunung Kawi aja loh kalau begini? Ada apa Kristen seperti ini? Menghina pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus membuat kita taat sampai mati. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya lihat ayat 8 sampai 11. Kalau ia datang, tugas utama Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, karena itu paling serius. Sampai mati sakitmu gak sembuh, itu gak serius. Sampai mati Anda gak punya anak, itu gak serius. Saking gak seriusnya, gak ada Alkitab berkata upah gak punya anak adalah maut. Enggak, upah dosa maut. Dosa yang serius. Kurang kerjaan Roh Kudus menginsafkan yang gak serius. Dia menginsafkan dosa karena itu paling serius. Menginsafkan kita akan kebenaran karena itu nilai tertinggi. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bedakan dong. Khotbah yang benar bisa dipelajari, khotbah yang benar bisa bobotnya hanya keterampilan tanpa kaitan dengan kelakuan. Bisa? Saya kenal ada suami istri hamba Tuhan. Bagus sekali mimpin seminar tentang perkawinan bahagia. Bagus sekali. Seminarnya banyak diikuti orang. Tapi akhirnya dia kecantol dengan orang yang dibimbing dan dia tinggalkan istrinya. Ayo dong. Saya lebih suka jadi suami yang benar. Karena suami yang benar itu berkaitan dengan kelakuan. Kalau khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan. Benar itu nilai tertinggi dalam kekristenan. Makanya doa orang yang benar, bukan doa yang benar, bukan penyembahan yang benar, orangnya benar. Ini penting sekali Bapak Ibu.
Anda dan saya nggak mengenal Roh Kudus kalau nggak suka kebenaran. Mulai detik ini bapak-bapak, ibu-ibu yang naik motor, apapun alasanmu, jangan lagi lawan arah. Ketawa Anda ini kayak ada unsur penderitaan nih. Apapun, wah tapi beloknya lebih baik Anda belokkan 5 kilometer daripada Anda lawan arah. Itu salah satu pekerjaan Roh Kudus. Enggak ada amin. Amin berikutnya itu latah, nggak spontan. Mengisapkan kita akan dosa karena itu paling serius, kebenaran itu paling bernilai, dan akan penghakiman. Itu yang menentukan kita main-main dalam dosa atau hidup dalam kebenaran. Lihat, tampilkan operator ayat 9. Ini serius. Akan dosa karena mereka tetap nggak percaya kepadaku. Orang percaya atau tidak percaya bukan kelihatan di khotbahnya dan mujizatnya. Dia hidup dalam kekudusan atau main-main dalam dosa. Itu menentukan orang percaya atau nggak percaya. Apa itu dosa? Tidak taat. Ulangi, apa itu dosa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Ayat itu seringkali dimaknai dengan salah. Fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya, bukan buahnya. Makanya kurang kerjaan Anda menyebut buahnya buah kuldi, buah simalakama, itu buah kurang kerjaan. Apakah itu apel, rambutan, alpukat, masa bodoh, bukan masalah buah, masalah perintah. Jangan kau makan, artinya kalau kau taat, kau sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau kau nggak taat, kau mati. Kalau kau makan, kau akan mati. Artinya kalau tidak taat. Makanya Bapak Ibu serius sekali kalau suami tidak taat mengasihi istri. Serius sekali. Serius sekali kalau istri tidak taat tunduk pada suami. Serius sekali kalau anak-anak tidak menghormati orang tua termasuk mertua Anda. Serius sekali kalau Anda tidak taat disiplin baca Alkitab. Siapapun Anda di ruangan ini, kalau Anda tidak disiplin baca Alkitab, itu menunjukkan Anda nggak suka pimpinan Roh Kudus. Catat baik-baik dong. Sederhana, orang bisa Anda bohongi, Tuhan nggak bisa. Tuhan sedih kalau kita malas baca Alkitab. Tapi lebih sedih lagi, kalau dengar khotbah hari ini, besok masih malas juga. Itu bahasa Jermannya dablek. Saya bingung, orang Kristen mulai meremehkan firman. Kalau Anda nggak taat memberikan perpuluhan, ada apa Kristen ini? Sampai ada khotbah, nggak penting itu perpuluhan. Itu konteks perjanjian lama. Halo, perpuluhan tetap Anda kasih, bukan berarti Anda melalaikan membantu orang tua walaupun perpuluhan Anda berikan. Perpuluhan itu mengajarkan kita untuk lebih sukacita memberi daripada menerima. Mental kita mental pelit, termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Rata-rata mental pelit kita. Terus dibilang gak perlu memberikan perpuluhan. Halo, kita memberikan perpuluhan bukan hukum Taurat. Kita memberi karena kita belajar mengasihi Tuhan. Sederhana. Setelah kita ikut Yesus, jangankan perpuluhan, lebih daripada itu pun kita beri. Tapi orang yang sudah dikatakan gak perlu perpuluhan, makin sulit memberi. Waduh, Kristen. Jangan Anda abaikan satu, yang satu Anda lakukan. Ini penting sekali supaya Anda mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kepada kaisar yang kau berikan ke kaisar pajak. Berikanlah ke gereja yang kau berikan gereja perpuluhan. Berikanlah pertolongan kepada orang tua dan sebagainya. Tanda menunjukkan kasih. Itu Kristen. Makanya saya bingung kalau Kristen mengajarkan memperkaya diri. Gak kenal Kristen ini. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu, dosa menunjukkan kita nggak percaya. Ketidaktaatan itu menunjukkan kita nggak percaya. Walaupun kita khotbah bagus, penyembahan bagus. Kalau Anda nggak taat, sama dengan nggak percaya.
Makanya percaya itu bukan lihat di khotbahnya, bukan lihat di mujizatnya. Dia pelaku firman atau tidak. Yang berikutnya, akan kebenaran ayat 10 tampilkan operator. Akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Halo Bapak Ibu, dunia nggak bisa melihat Yesus dalam diri orang percaya dalam ibadah-ibadahnya kalau dia tidak suka kebenaran. Hanya kelakuan yang benar yang bisa membuat orang lain melihat kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Mujizat tertinggi dalam kekristenan, hiduplah dalam kebenaran. Itu mujizat tertinggi. Makanya sebelum saya lanjut ayat 11 ayat 13. Tampilkan operator ayat 13 bagian A saja. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau khotbah saya benar, kelakuan saya sama istri nggak benar, mana mengerti Roh Kudus? Kalau khotbah saya benar, tetapi menggunakan uang nggak benar, mana mengerti pekerjaan Roh Kudus? Kalau penyembahanku benar, doaku benar, tapi suka dengan tontonan yang nggak benar, situs porno, mana mengerti pekerjaan Roh Kudus? Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya puji Tuhan Anda bisa bahasa roh. Puji Tuhan Anda bisa bernubuat. Puji Tuhan Anda bisa khotbah. Puji Tuhan Anda mendoakan sakit sembuh. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Anda tidak hidup dalam kebenaran, Anda sedang menghina roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ini penting sekali. Makanya ketika kita dapat gaji, berkat-berkat, keuntungan, itu bukan seenaknya kita lakukan. Starting point kita dikhususkan untuk Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah aku menggunakan uangku ini. Tidak ada sepeser pun untuk tidak hal yang benar, nggak benar. Tidak ada yang sepeser pun. Dalam seluruh kebenaran. Perlakuan kita terhadap anak, perlakuan kita kepada terhadap pembantu dalam seluruh kebenaran. Saya sedih dengan jemaat saya. Ada pembantunya mendorong anjing tuannya dengan kaki, ditampar. Saya bilang kamu keterlaluan. Loh, ini anjing kesayangan. Halo. Yesus nggak pernah mati untuk anjing, untuk pembantumu Yesus mati. Kadang-kadang Anda melihara anjing, jangan Anda lebih sayang anjing daripada pembantu Anda. Anda nggak hidup dalam seluruh kebenaran. Kadang-kadang tega-tegaan, makanan anjing lebih mahal daripada makanan pembantu. Ada apa Kristen ini? Nggak kenal salib Kristus kita ini. Silakan dong melihara anjing, tapi tetap manusia lebih berharga daripada apapun. Karena itu Yesus mati untuk manusia berdosa, bukan untuk yang lain. Ini kegiatan praktis sehari-hari yang seringkali kita abaikan. Sehingga kita nggak hidup dalam seluruh kebenaran. Perlakukanlah mertuamu dengan benar, menantumu dengan benar, iparmu dengan benar. Walaupun dia nggak hidup benar. Maafkan saya Bapak Ibu, saya kasih contoh ekstrim. Kalau ipar Anda, orang lain, tetangga Anda bilang, monyet loh, Anda sakit hati enggak? Kalau Anda sakit hati, Anda rendah banget derajat Anda. Lu dia bilang monyet. Pertanyaan, orang itu ngomong monyet lu, omongannya salah atau benar? Bukankah omongannya salah? Ya salah dong Pak Ridwan. Lah, kok salah masih kau memberi diri dipengaruhi yang salah? Kalau omongan salah masih mempengaruhi kita, kita sakit hati. Bukankah kebenaran firman Tuhan sulit sekali mempengaruhi kita? Karena yang salah pun masih kita hormati untuk mempengaruhi kita. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kejahatan itu gak ada bobot. Saya buat ekstrim aja. Orang bilang monyet loh, langsung nambah gak bulu kita? Gak ngaruh. Gak ada ngaruh sedikit pun. Tetapi kalau kita, kenapa kita masukkan ke pikiran kita? Kurang ajar. Dibilang gue monyet. Seolah-olah kita jadi monyet. Nambah gak ekor? Gak ada. Maka kita dipimpin dalam seluruh kebenaran. Kalau orang bilang monyet loh, tatap orang itu. Bilang gini.
orang lo. Kan keren. Dia salah, kita tetap benar. Orang bilang, monyet lo, kita bilang apa? Lu monyet buduk. Iya Tuhan. Tuhan bilang, bingung aku lihat kau ini. Seolah-olah kau belum pernah lihat monyet. Itu orang. Kenapa orang salah, reaksimu salah? Karena nggak mengerti pekerjaan Roh Kudus. Walaupun doanya bagus, walaupun khotbahnya bagus. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Reaksi kepada ketaatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sehingga kalau kita hidup dalam kebenaran, Yesus pergi, orang Kristen sama seperti Kristus anak Allah, kita juga dikasih karuniakan oleh pekerjaan Roh Kudus, kita menjadi mendapat kuasa anak Allah. Tampilkanlah kehidupan yang benar, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Malanglah nasib kita kalau memaknai kekristenan sekedar bisa khotbah, sekedar bisa penyembahan, sekedar sakit sembuh, bukan kelakuan yang benar. Malanglah nasib kita. Roh Kudus akan berduka kalau kita nggak suka kebenaran, bahkan dalam seluruh kebenaran. Termasuk mengambil SIM, gak usah SIM nembak lah. Yang benar aja lah kita lakukan. Nyetir kendaraan yang benar lah. Lampu kuning artinya apa? Pelan-pelan, siap hati-hati berhenti. Bukan cepat-cepat nanti keburu merah. Bukan ojo diwalik nggih. Monggo pro konco. Jangan dibalik. Karena kita nggak suka kebenaran. Ada orang Kristen lawan arah, nggak ketangkap polisi, dia senang. Untung lolos dalam kejahatan Anda. Ada apa Kristen ini? Maka penutup ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tidak ada makna hukuman menunjukkan iblis dan roh jahat kalah di luar Yesus Kristus. Gak ada. Gak ada. Hanya dalam Yesus iblis dan roh jahat sudah kalah. Berarti taat melakukan firman Tuhan kebenaran. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Makanya ada penghakiman. Kalau soal bisa atau tidak bisa, enggak ada penghakiman. Kepercayaan dalam Yesus bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Baca Alkitab tiap hari bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Mengasihi istri sampai garis akhir. Tunduk pada suami sampai garis akhir. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Memberikan perpuluhan bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Tapi orang Kristen karena sentrisnya si ego selalu dia excuse. Penutup. Ada bapak-bapak jemaat saya selalu terlambat. Saya tegur dia. Kenapa kamu terlambat? Apa pendeta kayak nggak tahu aja? Nggak tahu apa? Rumah saya jauh. Jangan ucapkan kalimat itu. Itu kalimat bodoh. Kenapa bodoh? Terlambat itu bukan karena jarak. Terlambat itu soal Anda nggak mau untuk hadir. Oh, kenyataannya jauh Pak Pendeta. Jangan ucapkan itu lagi. Loh kenapa Pak? Saya tanya kamu. Mana lebih jauh rumahmu ke tempat ibadah atau rumahmu ke bandara? Mulai sadar dia tapi belum rela. Bandara sih itu kan menunjukkan gak rela. Pesawatmu jam 7 ke Singapura sampai bandara jam berapa? Jam 5 Pak. Ibadah kita jam 7 pagi sampai gereja jam berapa? Jam 7.40 Pak. Paling lebih dekat. Kau naik pesawat ke Singapura, pasti nggak di dalam pesawat itu kamu sendiri? Enggak Pak, banyak orang. Mungkin nggak orang itu ada dari Bogor? Mungkin. Ada nggak mungkin dari Tasikmalaya? Mungkin. Dari Tasikmalaya pun nggak terlambat.
Halo, terlambat itu pilihan. Mengasihi istri itu pilihan. Tunduk pada suami itu pilihan. Baca Alkitab tiap hari itu pilihan. Karena pilihan mau atau enggak mau ada penghakiman. Maka Bapak Ibu, bagi orang taat, masa penghakiman itu tidak menakutkan, tapi kesukaan. Sehingga dia bisa menyanyikan, I love you Lord. Bisa dia menyatakan, aku mencintai engkau Tuhan. Karena Tuhan berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Pulanglah dari tempat ini, nikmati mujizat tertinggi dalam kekristenan. Menikmati pimpinan Roh Kudus untuk kita hidup dalam seluruh kebenaran. Yang setuju katakan amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan kebenaran firman hari ini. Jika di tengah-tengah kita mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Jika kita tahu ada kebenaran, tapi kita nggak suka melakukan kebenaran, mintalah ampun kepada Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ketaatan, kesetiaan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, itu ciri utama orang dipimpin Roh Kudus. Dan itulah perjuangan kita untuk meresponi pengorbanan Kristus di kayu salib. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Perjuangan orang Kristen, orang percaya, orang beriman meresponi karya Kristus adalah supaya didapati Tuhan kita tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk itulah Roh Kudus, Roh yang menginsafkan akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, dikaruniakan pada kita. Untuk itu jemaat sekalian,
Jangan lagi main-main dalam dosa dan kejahatan. Jangan lagi tidak taat terhadap perintah Tuhan. Jangan khawatir. Proses itu akan disertai roh penghibur, yaitu Roh Kudus, roh penolong, roh pemimpin yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kalau gagal ulangi, kalau gagal ulangi. Sampai ketaatan menjadi pelaku firman sudah menjadi kesukaan kita sampai garis akhir. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Yang sungguh-sungguh mau, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini menunjukkan Kau sangat mengasihi kami. Kami bukan anak murahan. Kami bukan anak gampangan. Melainkan sebagai anak-anak pilihan yang sangat Kau kasihi. Walaupun konsekuensinya Kau tegur kami. Kau bongkar kemunafikan kami. Supaya Kau perbaiki kelakuan kami dan Kau didik kami dalam kebenaran. Untuk itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami, ditegur secara langsung atau tidak langsung. Jika ada ketidaktaatan kami, masih kami lakukan, ampunilah kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Ya Roh Kudus, follow up lah. Karuniakan kami belas kasihan-Mu. Percayakan kami taat sampai garis akhir. Finishing well. Sehingga ketika masa penghakiman, tidak ada di antara kami takut menghadapi hal itu. Malah menjadi kesukaan bagi kami. Sehingga kami bisa berkata, aku sangat mencintai Kau Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah jemaat-Mu ini. Di dalam perkawinan untuk pelaku firman. Dalam rumah tangga untuk pelaku firman Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja. Pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, orang taat tidak pernah berfokus pada berkat. Berkat yang berfokus pada orang taat. Karena orang taat itu mengasihi Tuhan, apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, gak pernah kau dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapakah yang mengasihi Dia? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku, yaitu taat. Berkatilah jemaat-Mu GBI Hosana, membangun kerohanian mereka kepada ketaatan yang absolut. Untuk itu Tuhan, berkati Bapak Gembala kami, ibu keluarga, semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayan tempat ini. Ingatkan mereka tidak ada yang sia-sia melayani Tuhan dalam ketaatan. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.